Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat kuasa-Nya kita dapat berkumpul di dalam kelas ini dengan sehat walafiat. Dan tidak lupa juga dengan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Berkat studi pergerakan beliau kita dapat merasakan zaman yang penuh dengan pengetahuan. Nah, ada yang tahu minggu ini kita membahas apa? Materi apa? Tahu, Pak. Ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita bahas ada 4 materi dalam satu bab. Jadi itu menguatkan iman, ada yang tahu pengertian dari kehormatan, menjaga kehormatan, atau ikhlas, atau iman, atau zuhud? Apapun. Kalau menurut saya, iman adalah suatu kepercayaan setiap individu atau setiap manusia. Dan iman itu setiap orang itu memiliki iman yang berbeda-beda. Tergantung agama dan Tuhan yang dia taati. Ada yang lain? Nah, itu penyampaian dari sahabat Iksan. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Ada? Tidak. Yang tahu tentang 4 poin? Apa itu kalian? Menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan dirinya sendiri. Nah, baik. Jadi itu yang dimaksud menjaga kehormatan. Jadi menjaga kehormatan itu ya tadi yang dijelaskan ya Rian. Itu menjaga harga diri, nama baik dan kemuliaan diri sendiri. Nah, hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Bisa dibacakan artinya hari ini? Sampai habis. Iyo. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya sungguh laki-laki dan Hal tersebut juga dijelaskan dalam Al-Quran. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-35. Artinya bisa dibacakan Randy? bisa Pak. Artinya sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Terima kasih. Nah, itu yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab. Nah, selanjutnya kita masuk ke sikap muro'ah. Jadi muro'ah itu adalah kata lain dari menjaga kehormatan. Muro'ah itu diambil dalam bahasa Arab. Dan artinya ya menjaga kehormatan. Nah, sikap-sikap ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu terhadap diri sendiri, dan yang kedua itu terhadap makhluk, semua makhluk yang ada di bumi yang diciptakan langsung oleh Allah SWT. Dan yang ketiga itu
sikap ikhlas itu adalah sikap yang murni. Sikap yang murni yang tidak bersatu, bersih, jernih, dan mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Jadi ikhlas itu berarti suci. Nah, jadi yang kata lain bahwa ikhlas itu adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu merupakan sesuatu yang sifatnya itu batin, dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat. Jadi menurut Abdul Halim itu ikhlas itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 tingkatan. Yang pertama itu ikhlas kepada orang yang awam atau orang yang umum. Nah, jadi pada tingkatan ini seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya itu untuk mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Baru yang kedua orang yang khawas atau orang yang khusus. Nah, pada tingkatan atau pada ikhlas kali ini, seseorang ini beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi untuk dunia. Nah, yang ketiga itu adalah orang khawasul atau orang yang excellent. Ada yang tahu arti excellent? Nah, saya juga tidak tahu. Jadi seseorang itu masuk dalam tingkatan ini apabila dia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga itu dalam menguatkan iman itu kita perlu proses malu. Nah, malu ini diambil dari bahasa Arab dari kata al-haya. Tahu? Haya itu. Nah, malu. Hah? Malu. Kita mau muridnya sih aja. Al-haya. Jadi malu ini disebutkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cabang dari iman. Karena dengan sifat malu dia seseorang bisa dapat dan tetap melakukan kebaikan. Telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa malu ini dapat menghadirkan kebaikan dan dapat menghindari keburukan. Paham? Nah, menurut Ibnu Hajar, malu juga dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, malu naluri. Nah, malu naluri ini adalah malu yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibuat-buat. Jadi malu dalam artian jadi malu dari kata naluri dia itu hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam diri kita dengan otentik. Nah, yang kedua ada malu yang dicari atau dilatih. Nah, jadi orang-orang dunia biasanya melatih atau mencari malu itu, sifat malu dia untuk mendapat kebaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena telah dijelaskan Nabi Muhammad tadi, Nabi Muhammad SAW, bahwa malu ini adalah cabang ilmu dari keimanan agar bisa membuat kita mendapatkan kebaikan dan menghindari sifat keburukan. Dan yang terakhir ada juhud. Dari teman-teman sekalian, apakah ada yang sudah pernah mendengar kata zuhud? Belum. Nah, jadi zuhud ini dibagi menjadi 2 istilah atau 2 makna. Yang pertama itu dari bahasa dan istilah. Nah, dari bahasa dia zuhud bisa diartikan sedikit. Jadi dalam bahasa zuhud itu bisa diartikan sedikit atau tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Nah, dalam
Jadi dalam bahasa zuhud itu bisa diartikan sedikit atau tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Nah, dalam istilah zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan untuk dunia dan lebih mementingkan akhirat. Jadi zuhud ini dapat disimpulkan. Ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa zuhud ini berarti meninggalkan dari hal-hal yang mementingkan dunia dan lebih berfokus kepada akhirat. Nah, ini dia penjelasan dari Bapak dulu untuk sekedar memancing pikiran-pikiran kritis kita. Ini, selanjutnya orang itu memakai metode mathematics. Ada yang tahu metode mathematics? Jadi orang itu dia dibagi menjadi dua kelompok atau kalaupun tidak apa-apa. Jadi di sini Bapak telah menyiapkan dua kertas soal dan kertas jawaban. Silakan satu persatu ambil. Oke. Satu orang berapa kertas? Satu. Orang cuma power. Mau kasih apa itu nih muka? Kalian sudah mendapatkan kertas? Ya Pak. Sudah. Apa tuh? Sudah. Jadi Bapak kasih waktu 2 menit untuk kalian mencari dan mencocokkan soal dari jawaban kalian. Silakan. Jadi soal sebelah sini jawaban. Sebelah sini jawaban sebelah sini. Jawaban situ deh. Soal sini jawaban sini. Oh, di sana. Sebentar ini Pak. Banyak. Coba baca pertanyaannya. Pertanyaannya, jelaskan apa itu zuhud. Jadi zuhud adalah meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Lanjut. Selanjutnya Sebutkan dan jelaskan sifat malu menurut Ibnu Hajar. nah, coba. Pertama, malu naluri gazirah, yakni sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengandalkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan serta memotivasi berbuat yang indah. Yang kedua yaitu malu yang dicari atau dilatih, muktasab. Sifat malu ini ada kalanya dari iman seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Selanjutnya agar permainan kita ini lebih seru, yang kalah akan mendapat hukuman. Enggak juga. Nah, ini sistem dua. Oh. Jadi yang kalah nanti akan mendapat hukuman. Kira-kira hukuman apa yang pantas untuk tim yang kalah? Jadi hukuman apa yang pantas menurut kalian? Jangan, ini Pak, raja. Boleh dibuka Pak, raja. Pusap. Oke, kesepakatan. Ada yang lain? Bapak saya dulu ya Pak. Kurang saya. Pusap sebagai seorang lelaki. Oke. Nah, untuk anak-anak dipersilakan untuk kembali. Apa itu? Bapak beri waktu 2 menit ya. Untuk Secara bahasa. Murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu.
saja soalnya, apa saja macam-macam muru'ah. Yang pertama, muru'ah terhadap diri sendiri, kedua terhadap makhluk, ketiga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua sudah mengerti tentang materi kali ini. Sudah. Untuk menguatkan iman dengan menjalankan ikhlas, malam dan zuhud. Ya. Dan yang terakhir Bapak absen dulu. Karena mau sangat nakal ini. Sorry Pak. Sorry. Siswa disabilitas sorry. Pertama hari dulu Pak. Hadir Pak. Ihsan Ahaya, Hadir Pak. Putra Ali, Ya ada. Bian, Hadir. Hadir. Yes. Sekian. Assalamualaikum. Sekian pertemuan kita kali ini. Ya. Bapak rasa kalian sudah mengerti. Sebelum kita tutup, marilah kita melakukan hamdalah. Alhamdulillah.